Halo, saya Resti Salsabila Deniswara dengan NIM C08244035 dari Prodi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS. Saya menghadiri kelas Pancasila A dan izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi tentang etika. Yang pertama, mari kita bahas apa itu etika. Jadi, etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana baik buruknya perilaku manusia, serta norma, nilai, dan prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup dan bertindak juga berinteraksi dalam masyarakat. Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti watak atau kebiasaan. Etika membahas standar benar dan salah serta nilai-nilai moral yang mengatur tingkah laku manusia. Beberapa ahli pun menyampaikan pandangan mereka terhadap etika, seperti Plato yang menyampaikan pandangannya terhadap etika adalah sebuah keterampilan untuk mencapai tujuan tertinggi berupa kebahagiaan dan kesejahteraan melalui pikiran, perilaku moral, dan kebajikan. Kemudian ada Aristoteles melihat etika sebagai latihan aktif pikiran sesuai dengan kebajikan atau kebaikan yang sempurna dan diwujudkan melalui kontrol diri. Ada juga Wilfridus J.S. Purwodarminta yang mendefinisikan etika sebagai ilmu yang terkait dengan perbuatan dan perilaku manusia, dilihat dari sisi baik dan buruknya yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dan singkatnya, etika adalah ilmu dan sistem nilai yang mengatur bagaimana manusia seharusnya bertindak baik dan benar, dengan tujuan menghidupkan dan mencapai kehidupan yang harmonis dan bermoral. Lalu di sini kita akan pergi ke landasan etika bagi bangsa Indonesia yang merupakan Pancasila. Yang Pancasila tersebut menjadi dasar moral dan dasar pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di bangsa Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh sila-sila yang ada dalam Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan, mengandung dimensi moral dan spiritual yang mengajak manusia untuk selalu dekat dengan Tuhan sesuai agama yang dianut dan menghormati kebebasan beragama. Lalu selanjutnya ada kemanusiaan yang menekankan keadilan dan keadaban dalam mengedepankan kualitas kemanusiaan dalam interaksi sosial. Kemudian ada persatuan yang mengandung nilai solidaritas, kebersamaan, dan cinta tanah air bagi seluruh bangsa Indonesia. Lalu kemudian ada kerakyatan yang mendorong sikap saling menghargai, mau mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Lalu keadilan sosial yang menuntut kepedulian terhadap sesama, kesediaan membantu agar terciptanya kehidupan yang damai dan adil bagi semuanya. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga fondasi etika untuk mengatur nilai dan norma di kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Lalu, bagaimana sih contoh etika dalam kehidupan sehari-hari? Di sini saya akan mengambil contoh seperti menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, seperti tidak sombong, menjaga nada bicara, dan bersikap sederhana saat berinteraksi. Kemudian bisa juga dengan tidak memandang orang lain rendah, menghargai setiap individu tanpa membedakan latar belakang untuk terhindar dari konflik. Terutama toleransi dalam beragama yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian bisa juga dengan berperilaku sopan di rumah, di sekolah, dimanapun Anda berada, untuk membuat orang lain merasa dihargai juga. Dan itu juga akan membuat orang lain menghargai kita sendiri. Lalu mungkin ada yang bertanya, memangnya mengapa manusia itu harus beretika? Manusia perlu beretika karena etika berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengarahkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab, etika memberikan kerangka kerja yang membantu individu membuat keputusan yang benar dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi, sehingga menghindarkan dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Juga bisa membentuk karakter dan kepribadian yang positif dengan menerapkan nilai-nilai etika seperti kejujuran, integritas, dan empati. Seseorang dapat menjadi pribadi yang bermartabat, peduli, dan dapat dipercaya dalam kehidupan sosial maupun profesional. Membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghargai juga. Etika membantu rasa saling percaya, hormat, dan pengertian antar individu sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Secara keseluruhan, etika diperlukan agar manusia dapat hidup secara harmonis, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya.
Tanpa etika, kehidupan sosial akan rentan terhadap konflik, ketidakadilan, dan kerusakan moral yang dapat merugikan semua pihak. Sekian video pembahasan tentang etika dari saya. Terima kasih.